يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى. Alhamdulillahi man akrama bin ni'ami summa salatu ala al-mukhtari dhil karami ya Rabbi bil Mustafa lima qasidana firlana Wallaha nas'aluhu taufiqa wa dhafara lihibzi asma'ihi sahlam bila sa'ami ya Rabbi sidana waghfir lana asma'uhu mi'atun illa biwahidatin fahfadh biha tadkhulil jannati bisalami balligh maqasidana waghfir lana ma madha. Allahu Rahmanun Ar-Rabbur Rahimu bina ab'adana al-Malikul Qudusu an saqami Rabbi bi Mustafa balligh maqasidana firlana ma madha wasallimanna salaman mu'mina wajudi bihusni khatimatin fadlan ladal khatami Mustafa balligh maqasidana firlana ma madha wa ya muhaiminana amin li rawatina wansur fa anta azizun qasimul khasimi Mustafa balligh maqasidana firlana ma madha wajbur dha'ifa wa yal jabbarukum ma'ana ya mutakabbiru antal khaliqun nasami balligh maqasidana Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi wal anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Hadirin dan saudara-saudara jamaah Majelis Ta'lim Al-Itrah At-Thahirah yang saya muliakan, para guru-guru, para asatizah, para tokoh masyarakat, para hujjaj, bapak-bapak dan remaja sekalian, syukur alhamdulillah malam hari ini untuk yang kesekian kalinya kita dipertemukan kembali di ruangan Majelis Ta'lim Al-Itrah At-Thahirah. Semoga kehadiran kita ini mendapat balasan pahala yang sebesar-besarnya. Dan semoga Allah berkenan mengampuni kekurangan dan dosa-dosa kita. Dan semoga terus dibukakan pintu ilmu yang seluas-luasnya.
Amin ya rabbal alamin. Yang ingin menyimak yaitu halaman 13 hadis pertama. Halaman 13 hadis pertama. Ini saudara-saudara memasuki kepada penjelasan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW tentang taubat. Jadi taubat dengan istighfar itu sinonim, itu sama artinya, ya. Walaupun beda kalimatnya, ya. Yang satu berbunyi taubah, yang satu berbunyi istighfar, begitu. Tapi maksudnya sama, begitu. Jadi istighfar ame taubat dia juga. Itu yang diterangkan di dalam tafsir namanya tafsir Baghawi. Beliau mengatakan bahwa tobat dan istighfar dia juga. Jadi at-taubah wal istighfar huwa taubah. Artinya istighfar itu samalah dengan taubat, ya. Kalau taubat dulu kan diterangkan orang supaya sah taubatnya harus mengikuti aturan. Ya, aturannya yaitu yang pertama, kalau dia berbuat dosa kepada Allah, dia berhenti dari dosa. Setelah berhenti, dia menyesal di hatinya. Kemudian di hatinya lagi ada yang ketiga, niat tidak akan balik lagi, begitu. Kalau berkenaan dengan dosa kepada orang lain, ya dia harus minta maaf kepada orang lain tersebut. Atau supaya dibebasin dari tuntutan di hari kiamat. Ya. Nah itu kalau dosa kepada manusia, tambah satu lagi. Yang tadinya 3, tambah 1 jadi 4. Itu syarat-syarat taubat. Istighfar juga begitu, saudara-saudara. Jadi istighfar itu kita ya menyesal, berhenti, ya, berhenti, menyesal, kemudian niat tidak akan balik lagi. Nah itu baru sah istighfarnya. Karena istighfar dengan taubat dia juga. Ya. Jadi ada ayat Al-Qur'an nih yang pernah kita bahas dulu yang berbunyi istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih. Artinya minta ampunlah kamu kepada Allah dan bertobatlah kepada Dia. Disebut minta ampun, disebut bertobat. Ini penekanan. Artinya sama supaya manusia bertobat. Nah bertobat saudara-saudara segera hukumnya. Kalau seseorang berdosa ya segera dia bertobat. Karena nunda-nunda tobat jadi dosa lagi. Yaitu dosa nunda-nunda begitu. Jadi tobat itu mesti segera sebelum datang kematian begitu. Nah, ini hadisnya nih yang pertama. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Hadis dari Abi Hurairah berkata beliau, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Nabi bersabda, wallahi demi Allah. Jadi Nabi ingin berbicara ya kepada umatnya, diawali dengan kepada sahabatnya. Nah beliau ketika berbicara agar pembicaraannya itu kuat, ya, pembicaraannya itu betul-betul mendapat perhatian, maka Nabi pakai bersumpah, wallahi begitu, demi Allah. Jadi Nabi mengatakan hal ini dengan sebenar-benarnya, maka beliau awali dengan sumpah. Ya percis seperti kita ya, ingin mengatakan dengan sebenar-benarnya supaya orang percaya, kita tambahin wallahi begitu. Ya, wallahi saya akan datang misalnya. Mungkin kalau dibilang saya akan datang ya kurang berbobot omongannya, kurang meyakinkan. Tapi kalau dibilang wallahi saya akan datang, ini lebih kuat lagi tuh ucapan. Nabi pun demikian. Beliau sebelum mengatakan inni la astaghfirullah, beliau dahului dengan kalimat wallahi. Artinya demi Allah. Sesungguhnya saya betul-betul beristighfar kepada Allah dan bertobat kepadanya. Itu disebut dua-duanya, istighfar dan taubat. Ya. Berapa itu Nabi beristighfar dan bertobat? Fil yaumi, dalam sesiangan. Al yaum lawannya lailah, yaitu malam. Ya, jadi ini al yaum ya cuman siang doang. Jadi katanya nih ketika siang Nabi itu beristighfar dan bertobat aktsara min sab'ina marrah,
melebihi dari 70 kali. Melebihi dari 70 kali. Jadi bagaimana tuh ucapannya? Ya bahasa kasarnya begini, astagfirullah begitu. Atau yang biasa astagfirullahalazim begitu. Sering mengucapkan begitu, lagi ngapain aja, lagi jalan begitu, ingat kepada Allah, ingat dosa, astagfirullahalazim. Di mana aja begitu ya. Jadi banyak istighfar ya. Itu memang dianjurkan saudara-saudara. Ya bisa jadi ini banyak istighfar, nanti urusan yang agak susah jadi gampang. Ya, begitu. Ya, jadi kesulitan akan mendatangkan kelapangan dengan sebab dia banyak istighfar. Ya. Nah, itu manfaatnya saudara-saudara. Yang penting kita tuh beristighfar ya untuk menunjukkan bahwa kita betul-betul punya kesalahan kepada Allah. Ya. Siapa sih yang gak salah? Kan begitu yang jadi pertanyaan. Ya semuanya salah. Begitu. Ada hadis mengatakan demikian. Ya kullu bani Adam khata'un. Setiap anak keturunan Nabi Adam tukang berbuat salah. Wa khairul khata'ina tawwabun. Sebaik-baik yang punya kesalahan ya bertobat. Itu mang obatnya. Gak ada jalan lain, saudara-saudara. Maka Nabi istighfar dan bertobat sesiangan aja lebih dari 70 kali. Aktsara min sab'ina marratan. Hadis rawahul Bukhari. Nah ini hadis kedua mengatakan bahwa beliau yaitu beristighfar seharian aja 100 kali. Jadi ada hadis menerangkan 70, ada hadis menerangkan 100. Ini untuk menggambarkan istighfar sebanyak-banyaknya berapa aja. Jadi nggak dibatasin, ya, makin banyak ya makin bagus. Artinya itu dia makin merendah kepada Allah, makin mengakui kesalahannya, makin enggak sombong di hadapan Allah begitu. Jadi bagus manfaatnya ini. Nah ini hadis yang kedua ini yang mengatakan Nabi itu beristighfar sebanyak 100 kali. Ya. Nih, wa anil Aghar ibn Yasar al-Muzani, hadis dari Aghar radhiyallahu anhu qala, berkata Aghar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, ya ayyuhan nas, Nabi mengajak manusia. Ya. Jadi wahai manusia, termasuk orang kafir. Loh, orang kafir bertobatnya bagaimana? Gampang, bertobatnya masuk Islam. Nah, orang kafir bertobatnya masuk Islam. Orang Islam bertobatnya ya dari dosa. Jadi kalau orang kafir bertobat dengan masuk Islam, semua dosanya bersih. Ya, apapun tuh dosanya. Ya begitulah janji dalam dalam agama, dalam Al-Qur'an, dalam hadis bahwa orang yang bertobat dari kafir dengan masuk Islam, semuanya dosa-dosanya diampunin. Ada hadis yang berbunyi al-Islam yajubbu ma qablahu. Dengan beragama Islam menghapus dosa sebelumnya. Ya, anggaplah orang kafir umurnya 88 tahun. Kemudian bertobat ketika umur 88 tahun. Besoknya meninggal. Ya itu masuk surga saudara-saudara. Walaupun belum pernah sembahyang kali gitu, belum pernah ibadah. Udah bertobat yang penting, masuk Islam dia. Itu semua dosa-dosanya diampunin. Yaitu kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi mungkin ada hikmahnya mendorong supaya yang kafir itu masuk agama Islam. Jadi Nabi pernah bersabda, ya ayyuhan nas, wahai manusia, yaitu termasuk orang kafir. Bertobatnya dengan masuk Islam, apalagi orang Islam bertobatnya dari dosa. Tubu ilallah, bertobatlah kamu kepada Allah, wastaghfiruh, dan istighfarlah kepadanya. Yang tadi saya bilang, tobat sama istighfar ini bahasanya beda, tapi maksudnya dia juga begitu. Fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Nabi mengatakan sesungguhnya saya bertobat seharian 100 kali. Ya, tadi dibilang 70 kali. Jadi sewaktu-waktu 70, sewaktu-waktu 100, ya berapa aja. Yang penting menggambarkan dia banyak bertobat itu. Ya. Begitulah saudara-saudara hadis rawahu Muslim. Ya. Kemudian di hadis nomor 3 ya, ini selanjutnya tentang bagaimana ketika manusia bertobat itu. Apakah Allah marah? Oh tidak. Justru Allah memerintahkan kan untuk bertobat ya. Ya, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana
Itu ayat menyuruh, disuruh istighfar, disuruh bertobat. Ketika Allah menyuruh berarti dia udah siapin penerimaannya. Nggak mungkin dong nyuruh-nyuruh doang tapi nggak nerima. Ya begitulah Allah murahnya kepada hambanya. Ya, jadi disuruh istighfar, disuruh bertobat. Berarti Allah udah siapin tuh penerimaannya. Nah itu digambarkan kalau manusia, kalau si hamba bertobat, itu saudara-saudara Allah bahasa kasarnya ini redok banget udah. Ya, udah redok banget begitu. Ya, bahasa manusianya seneng, gembira. Tapi bahasa agamanya Allah redok. Ya, Allah redok gitu. Nah ini nih hadisnya nih. Dikatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi, lallahu afrahu bi taubati abdihi min ahadikum saqata ala ba'irihi. Artinya demi Allah, ini kalimat demi Allah nggak disebut. Ya, jadi ada kalimat tuh di dalam bahasa agama, ya, mungkin dalam Quran juga ada, dalam hadis. Kadang-kadang dia istilahnya tersirat, itu bahasa kerennya. Tidak tersurat begitu. Ya, tersirat, tidak tersurat. Artinya hanya ada di pikiran kita, ya, tapi nggak ada di dalam tulisannya. Ya banyak sih dalam bahasa kita. Contohnya begini, ditanya, mau kemana nih? Begitu. Pasar. Itu kalimat pasar, ya kalau secara bahasa Indonesia bukan kalimat sempurna itu. Di situ ada kalimat yang tersirat. Artinya saya mau pergi ke, panjangan ngomong begitu, dibilang mana? Pasar. Pasar aja ngomong. Ada kalimat yang tidak disebut. Ya untuk mempercepat. Ya, untuk mempercepat di jalan buru-buru kali. Ya. Nah, itu wajar para hadirin ya. Dalam bahasa begitu. Jadi ada, ini juga begitu nih. Lallahu artinya wallahi, demi Allah. Sungguh Allah afrahu, lebih senang. Ini kata-kata afrah, lebih senang, lebih gembira. Cuman kan sifat itu, sifat manusia. Manusia itu kalau ada keinginannya tercapai, senang dia, girang dia begitu. Tapi bagi Allah nggak pas katanya. Ntar kita menyerupai manusia. Jadi bagaimana artinya? Artinya redho begitu. Jadi sungguh Allah redho banget begitu. Ya, sungguh Allah redho banget. Lallahu afrahu. Sungguh Allah redho banget bitaubati abdihi, dengan tobat hambanya. Ya, bahasa Indonesianya, bahasa manusianya Allah senang banget ya, kepada hambanya yang bertobat. Bahasa agamanya ini bahwa Allah redho banget dengan tobat hambanya. Min ahadikum, dibandingkan salah seorang kamu, sakoto ala ba'irihi. Sakoto ini ada artinya jatuh, tapi di sini artinya nemu. Jadi katanya dibandingkan seseorang nemu ala ba'irihi, nemu ontaknya. Kenapa memang nemu ontanya? Ya wajarlah, ontanya hilang tadi. Wa qad adallahu fi ardi falat. Artinya dia telah membuat ontanya itu pergi jauh. Ya, pergi jauh tanpa disadarin, ini onta kabur. Ya mungkin dia lagi lepas sebentar begitu, dia mau ngambil apa nih orang, kabur nih onta, nggak sangkan-sangkan. Ya, itu maksud wa qad adallahu. Artinya ini onta pergi tanpa sengaja dari pemilik onta. Gitu. Akhirnya dinyari-nyari, sono nyari kemari di padang pasir. Ya namanya padang pasir kan istilahnya nggak ada ujungnya, padang aja begitu. Ya, dinyari sono, nyari kemari, udah payah dia dah, udah lemes. Akhirnya dia tiduran dah, ada puunan, dia lemes begitu. Setelah dingendusin, itu onta jedok di depan dia. Girangnya bukan main. Girangnya bukan main katanya, karena di onta itu ada makanannya. Di onta itu ada minuman ini yang pemilik onta. Kalau dia kabur, dia bisa tewas saja di tengah padang pasir. Tahu-tahu capek udah nyari, istilahnya usahanya udah mentok. Usahanya udah mentok. Ya, kemudian di rebahan, dingendusin, jedok itu onta depan dia, digirang banget. Nah, girangnya itu orang masih kalah katanya. Lebih girang Allah Subhanahu wa taala, Allah lebih redho.
kepada hambanya yang bertobat dibandingkan salah seorang kamu kehilangan ontanya. Sedangkan di onta itu perbekalannya. Hilangnya di padang pasir lagi. Artinya dia susah pulang. Nggak ada kendaraan, nggak ada omprengan, nggak ada apa di padang pasir. Untuk makan apa? Makan pasir kan begitu. Nggak ada buahan, nggak ada puhunan, nggak ada apa. Air juga susah. Di kecapean udah nyari sono nyari kemari. Di rebahan itu udah ada bawah pohon, ngendusin, tahu-tahu ada tuh jedok tuh ontanya. Saking girangnya, apa dibilang? Dibilang, engkau ya Allah hambaku. Terbalik omongannya. Engkau ya Allah hambaku. Ya, saking girangnya. Masih Allah hambanya. Dia malah hamba. Iya hamba Allah. Tapi orang saking girangnya kan salah ngomong. Ya nggak apa-apa. Dimaklumin. Ini untuk menggambarkan kegirangan ini orang. Sampai-sampai ngomong pun terbalik katanya. Ini dikatakan wa fi riwayatin li muslimin. Tadi muttafaqun alaih ya. Dalam riwayat Imam Muslim, lallahu asyaddu farahan. Sungguh Allah, demi Allah, bahwa Allah itu sangat girang. Artinya sangat redho. Bitaubati abdihi, dengan tobat hambanya. Hina yatubu ilaih, ketika orang tersebut bertobat kepada Allah, itu Allah lebih redho. Min ahadikum, dibandingkan salah seorang kamu, kana ala rahilati. Diceritakan dia berada di atas kendaraannya, onta begitu. Bi ardin falatin, di suatu tanah yang luas sekali, yang kita sebut padang pasir. Fan falatat minhu, tahu-tahu onta itu terlepas dari dia. Ya, mungkin dia lagi ngapain, meleng sedikit, lagi turun begitu, tahu-tahu terlepas begitu. Sedangkan di onta itu ada makanan dan minumannya, yaitu perbekalannya. Dikatakan wa 'alaiha ta'amuhu wa syarabuh. Dan pada onta tersebut ada makanan itu pemilik onta dan ada minumannya semacam perbekalannya. Maka kan dinyari sono, nyari kemari, udah capek. Maka dikatakan saking capeknya, fa'ayisa minha, dia putus asa. Memang kan dalam Islam nggak ada putus asa. Cuma ini putus asa ini untuk menggambarkan udah habis tenaganya. Bukan putus asa nggak mau nyari begitu. Diem aja, itu jelek itu. Jelek. Disinilah katanya saudara-saudara orang mesti usaha begitu. Ketika dia usaha, akhirnya usahanya gagal. Ya nggak apa-apa. Tahu-tahu Allah bantuin, Allah tolongin. Yaitu apa? Ontanya jedok depan dia. Tadi di usaha nggak dapet. Sekarang udah dicapai, udah mentok usahanya, Allah bantuin. Nah inilah katanya gambarannya Allah bisa bantuin hambanya bila mana hamba udah berusaha mentok begitu. Udah habis. Ya, apain lagi udah. Dia paling hanya minta kepada Allah. Biasanya ketika itulah datang bantuan Allah. Seperti orang ini katanya nih. Ya, fa'ayisa minha, maka dia putus asa. Maksudnya dia udah capek banget, nyerah. Jadi usaha yang dilakukan sudah habis. Maka fa'ata syajaratan, maka dia mendatangi sebuah pohon. Fattoja'a fi dhilliha, maka dia tiduran di yaitu naungan pohon tersebut. Ya. Namanya pohonnya gede ini. Jadi adem di bawah, ditiduran dah, udah kecapean katanya. Maka dikatakan waqad aisa, dan dia sudah putus asa. Maksudnya udah kecapean min rahilatihi, dari kendaraan ontanya. Fabainama huwa kadzalik, maka tatkala dia dalam keadaan putus asa, ya, rebahan di pohon tersebut, di bawah pohon tersebut, idh huwa biha qaimatan, tahu-tahu ontanya lagi diri di depan dia. Indahu, di dekat dia. Inilah yang disebut pertolongan Allah datang. Maka buru-buru diambil lesnya itu dah. Fa akhadha bi khitamiha. Maka orang tersebut buru-buru mengambil kendalinya, mengambil lesnya. Tsumma qala min syiddatil farah. Kemudian dia berkata, dia ngomong sendirian ini. Dia ngomong sendirian saking girangnya. Apa dia bilang? Allahumma ya Allah, anta abdi, engkau hambaku. Nah ini aneh ini. Ya tapi hakim kegirangan. Allahumma ya Allah,
anta abdi, engkau hambaku. Wa ana rabbuka, saya Tuhan kamu. Itu yang repot itu. Ya enggak dosa sih. Kalau sengaja ya dosa, kayak Firaun. Ana rabbukumul a'la. Saya Tuhan kamu yang tinggi. Jadi kalau patung-patung tuh Tuhan kamu yang kecil katanya. Kalau gue kata Firaun, Tuhan kamu yang tinggi. Itu Firaun tuh ngaco tuh. Maka ditenggelamkan dia ke dalam lautan. Dibenamkan ke dalam air. Karena ngaku Tuhan. Ya. Kalau manusia ngaku Nabi, pantas sekali. Ini ngaku Tuhan. Ngelawan kepada Nabi Musa. Menentang. Akhirnya ditenggelamkan dan dibenamkan ke dalam air. Ya, kalau ini sih enggak, ini enggak ngapa-ngapa. Walaupun dibilang saya Tuhan kamu. Nah, ini karena kesalahan saking kegirangan. Maka diterangkan akhto'a, dia ada kesalahan min syiddatil farah, saking girangnya. Itulah para hadirin cerita yang menggambarkan ini, cerita ini dari Nabi Muhammad SAW menggambarkan bahwa kita disuruh bertobat. Kalau kita bertobat malah justru Allah redho. Kalau kita nggak bertobat, wah ini yang berbahaya. Entar diulur terus, akhirnya mati belum keburu tobat. Itu. Ya. Jadi di sini disuruh segeralah bertobat. Ya. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah maha menerima tobat. Begitu. Ya. Jadi Allah ini ya bukan manusia, dia Tuhan. Kesabaran Allah begitu tinggi. Nggak ada yang paling sabar kecuali Allah. Anggap ada manusia sabar banget, masih kalah dengan kesabaran Allah. Ya. Ketika hambanya nakal, ketika hambanya jahat, nggak langsung dihukum. Nggak langsung dihukum, diberi waktu. Bahkan kadang-kadang ya rezekinya lebih besar daripada orang yang baik begitu. Badannya sehat, seger buger. Ya. Tapi jangan merasa istilahnya disayangin, lain lagi tuh. Jangan merasa diredoin, karena dia nggak benar masalahnya. Dia berbuat jahat, begitu. Badannya seger terus. Ya, rezekinya luas terus, begitu. Dia merasa, wah gue hebat dah. Begitu, wah ini kacau kalau begini. Ya, diulur malah pengen ngebluk saudara-saudara. Ya pengen ngebluk begitu, pengen menggambarkan dia ini disayang sama Tuhan, bukan disayang, diulur. Ya, diulur begitu ya. Jadi Allah memberi rezeki kepada seseorang itu bukan berarti Allah sayang. Bukan. Ya, kalau Allah sayang berarti orang-orang kafir yang rezekinya banyak banget disayang semua. No? Oh enggak. Mungkin bahasa kampungnya diulur lah. Begitu, diulur. Artinya Allah masih mengharapkan mereka itu bertobat. Ya, bertobat ya. Enggak langsung dihukum jebret aja begitu. Oh enggak. Itulah sifat Allah Maha Pemurah. Ya, walaupun sama orang kafir, ya, juga sama orang Islam. Cuman jangan merasa ya dirinya itu disayang sama Allah. Ya. Kalau rezeki bukan bukti Allah sayang. Kalau diberi pangkat bukan bukti Allah sayang. Ya. Jadi kalau yang disayang itu yang baik, yang soleh begitu. Ya. Bukan karena istilahnya diberi dunia. Nah, ini samalah dengan ayat yang berbunyi inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia itu di sisi Allah tuh siapa? Yang paling kaya? Kagak. Tapi yang paling mulia di sisi Allah, yang paling bertakwa. Jadi itu yang jadi penilaian Allah. Baik saudara-saudara, selanjutnya di hadis nomor 4 masih juga menerangkan tentang tobat ini. Wa an Abi Musa. Hadis dari Abi Musa, itu nama panggilan, namanya sebenarnya Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu an. Nah, beliau dari anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi, qala bersabda Nabi, innallaha ta'ala yabsutu yadahu bil lail. Sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam. Ini juga nggak bisa dipahamin secara letterlek. Allah membentangkan tangannya di waktu malam. Emang Allah punya tangan? Kalau gitu kita menyerupai Allah dengan manusia. Oh nggak boleh. Ya, ada ayat laisa kamislihi syai. Allah tidak menyerupai sesuatu. Itu patokan itu. Ya, patokan bahwa Allah tidak menyerupai sesuatu. Kalau kita menyerupai Allah dengan sesuatu, waduh itu parah saudara-saudara.
Ya, parah udah dosa besar, bahkan bisa musyrik udah. Menyamakan Allah seperti sesuatu. Ya, betul Allah sesuatu, tapi tidak sama dengan sesuatu. Ya begitu bahasanya bolak-balik. Ya, ayat Qur'annya laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Ya. Sama dengan walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada seorang pun yang menyamai Allah. Yang sama dengan Allah nggak ada tuh manusia. Ya. Lagi kan Allah itu kan menciptakan manusia. Ya. Manusia diciptakan. Allah yang menciptakan. Emang sama antara yang mencipta dengan yang dicipta? Jawabannya beda. Nggak sama. Ya sebagai contoh apa nih misalnya nih. Ya tukang meja, tukang kayu ini bikin meja. Emang sama tuh tukang meja dengan meja yang dibikin. Ya marah dia, lu kayak meja misalnya kan. Nggak bisa saudara-saudara. Itu secara akal aja begitu. Antara yang membikin dengan yang pasti beda. Laisa kamitslihi syai' begitu. Nah kalau ada nih persamaan-persamaan, ini mesti dialihkan artinya. Jangan diartiin Allah membentangkan tangannya, enggak katanya. Di sini arti membentangkan tangan ini namanya bahasa kiasan. Ada istilah bahasa kiasan ya. Jadi ya contohnya apa nih bahasa kiasan. Misalnya si Anu galak banget, iya dia macan deh. Emang dia macan? Dia orang para hadirin, cuman tuh kita pengen gambarin dia galaknya galak banget. Yang cakep ya kita bilang macan udah, bukan orang lagi. Iya, kan begitu. Jadi saudara-saudara, itu bahasa kiasan itu. Ya. Jadi bahasa kiasan. Nah ini katanya Allah membentangkan tangannya. Yabsutu yadahu bilail di waktu malam. Liyatuba musi'un nahar. Agar bertobat orang yang berbuat kesalahan di waktu siang. Sebetulnya kalau berbuat dosa di waktu malam ya buru-buru bertobat di waktu malam. Ngapain entar. Kita nggak tahu, jangan-jangan sebelum subuh out kan begitu. Udah gue tobat dah, gue berhenti dah, ya kan begitu. Tapi kok disebut begini bahwa Allah menerima tobat seseorang ya, tobat seseorang di waktu malam agar bertobat ya orang yang berbuat jahat di waktu siang. Biasanya namanya orang nggak langsung sadar begitu. Jadi siangnya nakal, baru malam-malam sadar, baru tobat. Sebetulnya sih ya lebih cepat lebih bagus. Ada yang bilang begini, ikan sepet, ikan gabus, lebih cepat. Itu sih, siapa itu yang ngomong? Baik saudara-saudara. Jadi tobat itu begitu, karena kita kan berpacu dengan kematian. Kita nggak tahu. Nanti ada hadis tuh, tobat masih diterima sebelum mati. Digambarkan nyawanya belum sampai ke tenggorokan. Begitu. Jadi seseorang itu berpacu dengan kematian. Main cepet-cepetan. Ya, kalau entar tobat, entar keburu mati. Ya udah sesegera mungkin. Walaupun namanya manusia kadang-kadang ya dia baru sadar, baru mau tobat begitu. Maka hadisnya begini, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala yabsutu yadahu billail, membentangkan tangannya di waktu malam. Maksudnya sesungguhnya Allah Ta'ala menerima tobat. Liyatuba musi'un nahar, agar bertobat orang yang berbuat kesalahan di waktu siang. Wa yabsutu yadahu bin nahar, dan Allah menerima tobat di waktu siang. Liyatuba musi'ul lail, agar bertobat orang yang berbuat dosa di waktu malam. Hatta tatlu asyamsu min maghribiha. Ini terus dan terus berlanjut. Artinya Allah menerima tobat mau siang kek mau malam kek begitu. Cuman lebih cepat lebih bagus kan begitu. Terus dan terus Allah menerima tobat sampai tatlu asyamsu, terbitnya matahari
min maghribiha, dari sebelah barat. Kita tahu matahari yang normal terbit di timur, di Bletan sono, ya. Bletan itu timur, barat sebelah ulon begitu. Kalau udik sebelah selatan, ngilir sebelah utara. Itu harus diingat tuh, ya, ngetan, ngulon, ngudik, ngilir. Ya, jangan dihilangin tuh bahasa. Jadi saudara-saudara, ini tobat masih diterima, ya. Tobat masih diterima sampai kapan? Sampai datang tanda-tanda kiamat besar. Tanda kiamat besar yaitu matahari terbit dari sebelah barat. Ketika itu orang mau tobat nggak diterima dah. Ya, nggak diterima dah, udah habis begitu, ya. Yang kafir mau tobat, yang muslim mau tobat, udah nggak ada aja dah. Karena udah habis waktunya. Kemarin sekian lama kemana aja begitu, ya. Kemarin sekian lama kemana aja. Nah, ini juga hadis nomor 5 saudara-saudara, yaitu wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hampir sama, ya, cuman dia lebih pendek hadisnya. Man taba qabla an tatlu asy-syamsu min maghribiha. Siapa yang tobat sebelum terbit matahari dari sebelah barat, sebelah ulon. Pokoknya ditobat sebelum datang tanda kiamat begitu. Taballahu alaih. Kalimat taballah, Allah menerima tobatnya. Begitu. Jadi yang bertobat sebelum kiamat, tobatnya diterima. Itu satu. Yang kedua yaitu nanti kalau dia bertobat, mungkin kiamat masih lama kali ya, kita nggak ngalamin begitu. Tapi kiamat kecil kita ngalamin, itulah kematian. Nah, itu yang jadi patokan. Barang siapa yang bertobat sebelum mati masih diterima. Udah mati nggak bisa udah. Ya, ketika nyawanya udah naik ke tenggorokan, nah itu nggak ada lah. Ya, nggak ada kesempatan lagi. Ya, karena kemarin udah dikasih waktu cukup banyak untuk mereka bertobat. Ya, jadi tobat itu ditutup. Satu, bila mana matahari terbit dari sebelah barat. Ya. Yang kedua, yaitu bila mana yang bertobat akan memasuki kematian begitu, ya. Ketika nyawanya ada di tenggorokan, maka tobatnya habis sudah, nggak ada lah begitu. Walaupun Allah Maha Pemurah, walaupun Allah Maha Nerima. Saudara, nanti ada hadis nih, seandainya dosa manusia ditumpuk sampai ke langit, kemudian bertobat, Allah terima begitu, ya. Yang lucu nih, yang lucu saudara-saudara, nanti ada cerita tuh orang membunuh 99 orang. Itu kan kebangetan banget. 99 orang dibunuh. Kemudian ditanya itu dah orang, ya adakah yang telah membunuh 99 untuk bertobat? Dibilang nggak ada, udah 99 bertobat. Akhirnya yang ngomong begitu dibunuh lagi. Jadi 100. Dikesal kali. Dijawab, udah membunuh 99. Nggak ada kesempatan untuk bertobat. Nggak ada kesempatan untuk bertobat. Yang ngomong begitu, dia bunuh lagi. Jadi 100 mana hadirin. Ya. Kemudian ya datang kepada orang alim yang lebih pinter. Begitu. Datang kepada orang alim yang lebih pinter. Kata orang alim, siapa yang larang orang bertobat? Ya, walaupun membunuh sekian ribu orang. Kemudian dia pengen tobat, kembali ke jalan Allah, diterima. Nah, itulah gambaran bahwa apapun itu dosa. Termasuk menyekutukan saudara-saudara ya. Menyekutukan Allah, yaitu semacam meyakinin bahwa sesuatu seperti Allah. Itu arti menyekutukan itu. Arti menyekutukan, yaitu kita meyakini sesuatu apa aja, keris kali, tombak kali, golok kali, ya kita yakinin dia memberi rezeki. Padahal yang memberi rezeki Allah, dia meyakinin ini nih, ya memberi rezeki. Nah, itu dia menyerupakan. Jadi kayaknya ini benda, misalnya apa tombak seperti Tuhan. Nah, ini menyekutukan ini, ya, menyekutukan. Maka orang ini dikatakan musyrik. Yang begini pun mau bertobat bisa, saudara-saudara. Ya berhenti daripada meyakini ini.
Ya. Dia meyakinin hanya Allah lah yang memberi rezeki. Memang perlu usaha kan begitu. Perlu usaha ya. Kali juga misalnya apa nih, ya, dia punya batu cincin dipakai terus. Pokoknya kalau pakai batu ini rezeki jalan terus lancar katanya. Ya, bahaya itu. Ya, itu tuh beratnya tuh kalau dia meninggal nggak ada ampun. Di situ tuh yang pengertian nggak ada ampun bagi yang musyrik. Kalau meninggal belum bertobat. Kalau orang berzina meninggal belum bertobat, nanti di akhirat diampunin juga, akhirnya masuk ke surga. Dengan syarat orang Islam. Ada orang Islam berzina, ya. Kemudian meninggalnya di atas perut. Tahu tuh ceritanya tuh. Ini 40 tahun ke atas nih omongan. Iya. Ada orang meninggal di atas perut. Di hotel sono. Dia makan obat apa kali. Bahaya itu para hadirin. Udah tua mau belagu. Kenal belagu? Itu bahasa Betawi itu belagu. Ya, udah tua mau belagu. Ya, mungkin diminum obat, dia berzina, tewas. Tewas terus tuh di hotel. Ya. Tapi di orang Islam. Ya, namanya Ahmad misalnya, maaf namanya dah. Ya, namanya misalnya, yang penting menggambarkan di orang Islam. Dia tuh entar akhirnya surga juga. Karena dia nggak menyekutukan. Cuman dosanya dosa berzina. Tapi kalau si badu, dia misalnya menyekutukan Allah. Walaupun tukang sembahyang. Nah jelekan lagi dah. Walaupun di tukang sembahyang. Tapi keyakinannya itu nggak pernah hilang sampai mati. Nggak pernah mau berhenti dia. Neraka terus. Walaupun tukang sembahyang. Itu yang serem saudara-saudara. Itu yang serem. Ya. Itu yang serem. Jadi orang berbuat dosa itu masih ada harapan selama di orang Islam. Maka memang ada patokan itu. Semua orang Islam pasti masuk surga. Cuman ada yang mampir tuh di neraka itu. Jadi misalnya orang berzina, mati berzina, kemudian dia kasarnya belum bertobat. Seandainya masuk neraka, nggak mendem terus, nggak lamanya. Ya. Di neraka mungkin sekian berapa lama Allah yang nentuin. Setelah neraka baru masuk surga. Karena masih ada Islamnya. Islamnya masih utuh. Islamnya belum dicampur adukan dengan menyekutukan Allah. Begitu. Jadi itu saudara-saudara. Jadi itu menyekutukan Allah sebelum mati tetap bisa bertobat. Yang repot kalau udah mati nggak bertobat. Parah udah. Sama aja orang kafir. Walaupun tukang sembahyang. Itu yang parah saudara-saudara. Ya. Jadi terakhir ini saya akan sampaikan hadis ke-6. Wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha azza wa jal yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasan. Artinya sesungguhnya Allah azza wa jal, Allah yang maha perkasa dan maha agung. Azza itu aziz, perkasa. Jalla itu artinya jalal, jalal itu agung. Jadi innallaha azza wa jal, sesungguhnya Allah maha perkasa dan maha agung. Yakbalu taubatal abdi, menerima tobatnya seseorang malam yughargir, selama nyawanya belum sampai ke tenggorokan, begitu. Jadi dua itu yang batas orang bisa bertobat sebelum matahari terbit dari sebelah barat, sebelum nyawanya sampai ke tenggorokan. Hadis rawahu Tirmizi, hadisun hasan. Ya inilah saudara-saudara yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Apa ada yang bertanya? Bagaimana caranya bertobat kalau kita punya utang sama orang tapi lupa? Wah iya, tapi lupa. Itu kata-kata tapi lupa berarti diingat lagi ya. Iya, lupa sama orangnya. Baik. Lupa orangnya nih. Ya udah, kita pengen bayarkan, kita mau bayar sama siapa? Kan susah. Ya udah kita sedekain tuh dah. Kita sedekain nawaitunya, niatnya adalah untuk bayar utang. Ya, untuk bayar utang.
Ya memang kalau masih ada anak, cucu, keturunannya kita berikan. Nah ini udah nggak ada rimbanya, udah nggak ketahuan. Ya udah, ente bersedekah, anggap dulu ente pernah minjam 1 juta. Ya mau mulangin siapa ini? Tapi kalau nggak dipulangin kayak utang terus. Ya kayak ada hidup ini ada buntutnya terus, kita dikejar-kejar sama dosa. Ya udah kita sedekahkan, entah itu buat anak yatim dengan niat bahwa uang ini bukan sedekah dari saya, tapi sedekah buat orang yang tadi saya pinjam uangnya, ya, atau saya utang belum saya kembalikan. Begitu, mau gimana lagi? Nggak ada jalan keluar. Ya, itu doang jalannya terakhir udah. Ya, keluarin duit seukuran sekian. Ya, karena kita pengen bersih, pengen mati nggak bawa utang. Karena repot bawa utang. Ya, ntar istilahnya nyawanya nggak naik ke atas. Digelandotin, kenal gelandotin. Iya, digelandungin itu ame utangnya. Berat para hadirin. Maka kita berusahalah sebelum meninggal ya bersih-bersih dulu kan begitu. Ya, bersih-bersih. Iya, ada lagi yang bertanya? Kalau nggak ada, mari saudara-saudara kita baca Ummul Quran suratul Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala sampaikan pahalanya kepada yang telah wafat, wabil khusus ibu bapak kita, guru-guru, mertua, istri, atau anak-anak kita yang sudah wafat. Semoga Allah ampuni mereka, semoga Allah ampuni kita sekalian. Al-Fatihah ala ma nawaina wa ila hadratin Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wasallim tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'ah. Allahumma ighfir dzunubana wa dzunuba abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa muallimina wa masyayikhina wa liman lahu haqqun 'alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر
innahu kana tawwaba. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. 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 Alhamdulillah.
وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت وهون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم مغفرة وعصم من ذنوبنا رحمة وارجع عندنا من أعمالنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك شهادة بالتفضل ومن بحسن عمل وارزقنا رزقا حلالا واجعلنا ذاكرين عليه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Kadin ini. Langsung kita.